di masa kini jauh lebih mengerikan. Shutdown. Listrik dibuat blackout. Wah, bayang-bayang ketakutan penguasa yang paranoid. Ritual pembungkaman dimulai. Dipaksa merasakan kenyamanan di dalam kegelapan sistem. Pernah nggak kalian merasa kegelapan yang paling pekat itu justru terjadi di saat lampu kamar kalian malah menyala dengan terang? Ya, kita sebagai manusia modern sering banget kayak ngerasa paling aman karena dikelilingin teknologi. Kita bisa merasa bebas karena perut kita kenyang. Tapi sadar gak sih, di luaran sana nalar kritis kita sedang digiring masuk ke dalam sebuah tenda jagal yang sunyi. Hari ini kita hidup di bawah bayang-bayang ketakutan penguasa yang paranoid. Mereka melihat dunia sedang bergejolak. Gelombang demonstrasi massa meruntuhkan rezim di berbagai belahan dunia. Kita melihat bagaimana amanah rakyat membakar jalanan di Nepal. Dan kepanikan itu bisa menjalar sampai ke tanah air kita. Ya, aparatur digital bergerak dalam senyap. Algoritma media sosial diintervensi. Dan FYP kita dibatasi. Narasi kritis kita di sosial media akan kena shadow ban. Dan layar televisi pun dikendalikan untuk menyanyikan satu lagu yang sama. Yakni Indonesia baik-baik saja. Namun ketika itu belum cukup, tombol switch off infrastruktur siap ditekan. Internet di shutdown. Listrik dibuat blackout. Mereka membantai kesadaran kita tanpa perlu menyentuh kulit kita sedikit pun. Tapi tahu nggak? Taktik teror tanpa sentuhan ini sebenarnya bukan barang baru. Namun polanya sama persis dengan sebuah tragedi kelam 25 tahun yang lalu di pedalaman Kalimantan. Tahun 2001, ada sebuah tenda pengungsian di Sampit dikepung oleh atmosfer yang sangat mencekam. Bahkan bisa dibilang itu atmosfer maut. Saksi mata dari aparat bersenjata lengkap malam itu melihat seorang ketua adat datang. Banyak yang mengira apa yang dilakukannya di malam itu adalah sebuah tarian perang yang gaduh untuk memicu adrenalin pembantaian fisik. Namun, mereka tentu saja keliru. Lihat baik-baik rekaman ini. Dan salah satu cerita paling mengerikan selama Perang Sampit, yaitu pengakuan seorang komandan Brimob bernama Chris. Diceritakan bahwa saat itu Chris sedang bertugas menjaga tempat pengungsian orang-orang Madura. Namun, tiba-tiba, suku Dayak mendatangi tempat itu. Seorang tetua suku Dayak kemudian meminta kepada Chris agar diizinkan masuk ke tempat pengungsian warga Madura. Tentu saja Chris menolak. Tetua suku Dayak itu kemudian kembali meminta izin kepada Chris untuk melakukan sebuah ritual di depan tempat pengungsian. Karena dirasa tak akan ada ancaman secara langsung, Chris pun memberi izin. Ritual pun dilakukan. Dan setelah ritual itu, suku Dayak langsung pergi meninggalkan lokasi. Namun tak beberapa lama kemudian, seorang anak buah Chris berlari dari dalam tenda pengungsian dengan wajah pucat ketakutan. Dia melaporkan bahwa semua pengungsi yang ada di tenda tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Entah apa penyebabnya. Ini bukanlah tarian biasa.
namun itu sebuah ritual adat. Sebuah ritual sunyi penarik garis pembatas gaib. Sang tetua adat tidak mengacungkan mandau, tidak menyentuh tenda, dan tidak melepaskan satu peluru pun. Dia hanya menuntaskan ritualnya dalam hening, lalu pergi. Dan seluruh nyawa di dalam tenda itu habis tersisa oleh kekuatan yang menolak tunduk pada logika modern. Sebuah pembantaian masif tanpa sentuhan fisik langsung dari sang kreator teror. Dulu, masyarakat adat menggunakan mistis dan ritual sunyi untuk menarik garis maut, melumpuhkan nyali musuh hingga mati tak berkutik. Hari ini, engineering meniru pola yang sama persis. Bedanya, ritual mereka dilakukan di balik meja komando digital. Mereka ketakutan setengah mati kalau rakyatnya mulai sadar dan bergerak seperti Nepal. Maka ritual pembungkaman dimulai. Banyak dari teman-teman aktivis kita yang perlahan mendapatkan teror, entah itu pengiriman kepala bangkai babi, kepala ayam, atau jenis-jenis teror lainnya. Bahkan masih kita ingat kejadian penyiraman air keras, ya. Dan mereka juga tidak berhenti di situ. Mereka bisa saja mengebiri arus informasi pada saat ini, memutus internet dan membuat mata kita lari dari realita dunia luar. Efeknya sama mematikannya dengan tenda tragedi di Sampit 25 tahun yang lalu. Satu generasi dibantai nalar kritis, dibuat dungu dan mati rasa secara massal. Tanpa ada satupun peluru yang menembus di kulit kita, kita dibuat merasa kenyang, padahal sedang sekarat dalam kegelapan informasi. Teror di masa lalu mencekam karena kita tidak tahu apa yang ada di balik kegelapan mistis. Namun teror di masa kini jauh lebih mengerikan karena kita dipaksa merasakan kenyamanan di dalam kegelapan sistem yang seolah-olah terang benderang. Jadi malam ini sebelum kita memejamkan mata, coba tatap layar ponsel kita. Apakah sudah mulai melambat? Atau sama sekali kita tidak bisa mengakses informasi soal negara? Atau apakah kita benar-benar sedang menikmati hidup yang katanya merdeka? Atau kita sebenarnya cuma sekedar angka yang sedang duduk manis di dalam tenda menantikan ritual pembodohan selanjutnya? Ada berbagai banyak buku yang membahas tentang ketidakadilan atau kebobrokan instansi dan institusi di dalam negara kita. Dalam artian ketika kita mengkritik bagaimana cara pemerintah bekerja, bukan berarti kita harus menggantikan peran mereka. Bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka untuk menjabat suatu jabatan pemerintah yang ada di instansi tersebut. Karena kita sayang sama negara kita yang tercinta ini, namun kita terlalu malu untuk mengakui bagaimana pemerintah kita bekerja. Ada berbagai banyak buku yang sudah aku baca, salah satunya adalah Negara Mafia, di mana ini bisa jadi relate dengan kondisi negara kita, tergantung dari siapa pemimpinnya. Pada dasarnya mungkin bukan hanya Indonesia yang menjadi negara mafia. Negara-negara di luar sana mungkin tentu banyak problematik sendiri.
Namun kita sebagai sesama warga negara Indonesia yang taat membayar pajak dan berkontribusi untuk negara kita tercinta ini, alangkah baiknya kita saling mengingatkan bahwasanya negara tidak baik-baik saja. Negara membutuhkan suara-suara kita untuk selalu membela pada keadilan, kesejahteraan rakyat, termasuk kepada nasib kita sendiri sebagai rakyatnya. Dan semoga teman-teman juga bisa melihat dari sisi lain dengan apa yang saya sampaikan tanpa melihat background saya yang menyampaikan. Semoga renungan sebelum tidur ini bermanfaat dan selalu mengingatkan kita semua bahwasanya negara kita sebenarnya masih memiliki masa depan apabila sistem dan orang-orang di dalamnya memiliki nurani dan empati yang sejalan. Terima kasih dan selamat tidur.